Fadlizon berani nggak ya singgung Menhan soal sea glider yang ditemukan nelayan? Ditulis oleh Syardi dari siwa.com. Di beberapa media maupun media sosial sedang heboh pemberitaan soal penemuan sebuah drone yang diduga milik Tiongkok di perairan Selayar, Sulawesi Selatan. Benda tersebut sudah diamankan di pangkalan TNI AL Makassar. Dalam konferensi pers yang digelar pada hari ini, Kasal Laksamana TNI Yudo Margono menerangkan bahwa benda asing yang diamankan nelayan tersebut merupakan underwater sea glider. Underwater sea glider adalah instrumen riset yang dilepas di laut yang berfungsi untuk mengetahui keadaan bawah laut seperti suhu, salinitas air, hingga data-data hidrosonografi. Tapi banyak yang berspekulasi kalau alat ini digunakan untuk memata-matai atau untuk kepentingan militer negara tertentu. Kasal juga menargetkan waktu 1 bulan untuk mengungkapkan kejelasan sea glider tersebut. Pengungkapan lebih lanjut akan dilakukan Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL. Rencananya sea glider tersebut akan dibongkar sehingga dapat melacak dari mana asal sea glider itu. Apa tujuannya, beroperasi dari mana, menyelam di jalur mana, dan tujuannya kemana. Sea glider yang ditemukan masih belum diklaim oleh negara manapun. Tidak ada tulisan negara pembuatnya di bagian tubuh sea glider. Memang ada beberapa negara yang bisa membuatnya, yaitu USA, Tiongkok, Jepang, dan lain-lain. Memang masih belum bisa dipastikan siapa pemilik sea glider dan apa tujuannya. Tapi banyak yang berspekulasi ini ada kaitannya dengan militer. Makanya persoalan ini pun menyerempet ke Prabowo karena menjadi ranah Menteri Pertahanan. Dan pihak Prabowo melalui jubirnya sudah angkat bicara soal ini. Dia meminta masyarakat jangan berpolemik mengenai hal ini karena sudah ditangani oleh TNI AL. Ferdinand Hutahian membuat cuitan dengan menyinggung Fadlizon agar mengkritisi kinerja Prabowo. Saya belum dengar kritik Fadlizon terhadap Kemenhan RI Prabowo atas ditemukannya benda mirip drone laut di Selayar, Sulsel, kata tulis Ferdinand. Ferdinand meminta Fadli agar objektif dalam menyampaikan kritik terhadap Prabowo yang jadi bagian kabinet pemerintahan Jokowi. Apakah Bang Fadli tidak ingin menambahkan itu dalam daftar kinerja buruk pemerintah? Objektivitas kritik dan keberanian akan menunjukkan siapa FZ, tambah Ferdinand. Kita tidak usah berspekulasi soal teknologi di balik sea glider tersebut dan tujuannya. Itu nanti akan terkuak setelah dibongkar dan diteliti isi dalamnya. Kita fokus saja ke Fadlizon. Tantangan yang selama ini selalu kita layangkan kepada Fadlizon adalah kenapa tidak berani memberikan kritikan sedikit saja pada Prabowo. Di Twitternya hanya ada kecaman kepada alat tersebut dan meminta agar negara memanggil negara pemilik drone tersebut karena telah beroperasi secara ilegal di perairan Indonesia. Semakin Fadli mengelak soal ini, semakin menunjukkan kalau dia sangat tidak layak menjadi jubir rakyat apalagi anggota dewan. Siapapun tahu kalau Fadli sangat sulit atau bahkan tidak akan berani mengkritik Prabowo. Cuma berani main aman dan pura-pura tidak tahu soal ini. Selain dari itu, dia akan melibas semuanya dengan jurus nyinyir sejuta kata per detik keluar dari mulutnya. Kalau nyinyir, dia bakal milih-milih orang. Memalukan. Lebih memalukan lagi, sudah diingatkan dan ditantang berkali-kali tapi masih juga melakukannya. Nyalinya mungkin bukan untuk Prabowo. Sampai kapanpun, selama ini Fadlizon tidak pernah mengkritik kinerja Menhan. Masih ingat kasus suap di Kementerian KKP? Kalau tidak salah, dia juga fokus mengungkit permasalahan yang terjadi di kementerian tersebut, tanpa mengkritik pedas partainya sendiri. Sampai kapanpun, kalau dia terus begini, publik akan melihat kritikan dari Fadli adalah kritik yang tidak objektif, berlandaskan nyinyiran, bukan kritik membangun, kritik milih-milih orang, berat sebelah dan cenderung mengarah ke kelompok tertentu. Makanya kalau Fadlizon berani menyinggung Menhan sedikit saja, maka bolehlah kita anggap semua nyinyiran masa lalunya kita lupakan. Masa sih nggak berani? Kenapa ya? Apakah takut? Takut kenapa? Bingung. Padahal pemerintah aja pernah dikritik. Masa Menhan yang notabene berada di bawah pemerintah tidak berani disinggung? Tak perlu kritik, cukup singgung saja sedikit. Kalau tidak berani berarti nyalinya ya begitu deh. Sampai itu terjadi kayaknya nggak bakal terjadi. Barulah kita percaya kalau Fadlizon layak disebut jubir rakyat yang objektif. Jadi, bagaimana menurut Anda? Risma bakal mengajari Anies. Ditulis oleh Panjatha dari siwa.com. Kehadiran Tri Risma hari ini di ibu kota sekalipun dengan status Menteri Sosial pasti membuat Anies Baswedan galau. Sebab bukan tidak mungkin panggung Jakarta akan dikuasai oleh mantan wali kota Surabaya itu. Kerjaan Risma sebagai Mensos sangat memungkinkan hal itu. Lihat saja bagaimana Mensos Risma ketika memulai kiprahnya di Jakarta. Sudah melakukan kunjungan kerja ke kolong jembatan. Kepada pasangan suami istri yang tinggal di tempat yang tidak layak itu dijanjikan Risma tempat hunian yang layak. Sekalipun demikian, Risma tetap mengingatkan mereka terus melaksanakan pekerjaannya sebagai pemulung sampah. Betul sekali, pemungut sampah memang bukan pekerjaan bergengsi, namun mulia.
Disebut mulia karena telah turut membantu menciptakan kebersihan lingkungan walau dalam skop yang lebih kecil. Apalagi pekerjaan itu dilakukan demi menghidupi diri dan keluarganya, jadi tidak ada alasan untuk melepas pekerjaan itu sebelum mendapatkan pekerjaan yang lain. Sebagai Mensos, tentu tidak elok jika Risma hanya berkutat di Jakarta saja. Dia harus mengunjungi banyak kota dan tempat di Republik ini untuk melakukan hal yang sama. Mungkin minggu depan dia akan ke Medan atau Papua. Namun gebrakan perdananya di Jakarta tersebut pasti membuat abangnya warga DKI, Anies Baswedan, merasa tertohok. Jelas saja, sebab selama 3 tahun menjadi gubernur di DKI Jakarta, Bang Anies belum pernah masuk kolong jembatan untuk memberikan solusi soal hunian bagi warga pinggiran. Paling sewaktu wilayahnya dihajar banjir besar pada awal tahun 2020 lalu, Anies beberapa kali terjun ke masyarakat, membantu memunguti sampah banjir. Yang lebih mengharukan, dalam suatu kesempatan di masa banjir itu, Gubernur mencium tangan seorang bocah korban banjir. Plong. Pandainya Abang kita mengambil hati, masyarakat pun jadi tidak punya alasan untuk memperlihatkan kegeraman hatinya terhadap penguasa kota tersebut. Justru sebaliknya, ada sekelompok warga yang malah mensyukuri banjir besar yang menggenangi sebagian kawasan kota metropolitan itu. Alih-alih menyalahkan pemerintah kota yang gagal menghalau air banjir, warga itu justru mengacungkan spanduk bertuliskan banjir membawa berkah. Saat Risma datang ke Jakarta sebagai Mensos, Anies sedang cuti atau work from home karena dalam masa pemulihan setelah terpapar COVID-19. Hampir 1 bulan dia mendekam di rumah dinasnya tanpa ditemani istri dan anak-anak. Syukurlah, beberapa hari lalu diberitakan bahwa kondisi gubernur yang didukung FPI di Pilkada DKI 2017 itu sudah membaik. Kabar terbaru bahkan memastikan bahwa saudara sepupu si Novel Baswedan KPK itu sudah negatif. Oleh sebab itu, beliau akan segera ngantor. Anies adalah tipe orang kantoran yang lebih senang bekerja di ruangan bersih, nyaman, berpendingin. Ini tipe pejabat khas Orde Baru. Di era Pak Harto, mana ada terdengar berita tentang menteri atau gubernur atau kepala daerah lainnya yang sedang belusukan. Istilah ini justru mulai dikenal masyarakat setelah Jokowi menjadi gubernur DKI. Sifat Anies Baswedan memang bertolak belakang dengan seniornya Jokowi yang gemar turun ke lapangan, meninjau langsung kawasan-kawasan. Jokowi bukan tipe pejabat Orba yang menganut falsafah ABS atau asal bapak senang. Pejabat eksekutif hanya duduk di kantor, memberi pengarahan kepada anak buahnya. Selanjutnya si pejabat tinggal menunggu laporan yang membuatnya senang. Tapi Jokowi tidak. Dia sering keluyuran untuk meninjau dan menyaksikan sendiri apa dan bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu dilakukan para bawahannya. Dia tidak puas dengan cuma mendengar atau membaca catatan laporan pekerjaan. Bila perlu, dia langsung masuk gorong-gorong untuk memastikan apakah anak buahnya telah melakukan sesuai yang dia kehendaki. Kini Risma sebagai Mensos datang dengan karakter yang kurang lebih sama dengan Jokowi. Bukan ujuk-ujuk, apalagi sok-sokan. Risma sebagai wali kota dikenal gemar turun ke lapangan, meninjau, membantu sambil memarahi anak-anak buahnya. Tapi hasilnya jelas, kota Surabaya beberapa kali dinobatkan sebagai salah satu kota terbersih, terindah di antara beberapa kota lain di dunia. Risma sendiri tercatat pernah mendapat predikat sebagai wali kota terbaik di dunia, dan Risma tidak lantas jemawa dan menepuk dada. Sementara Anies Baswedan belum lama ini diviralkan sedang memajang sejumlah piagam penghargaan yang pernah dianugerahkan kepada dirinya. Menjadi lucu, piagam atau sertifikat tidak selalu membuktikan bahwa seseorang itu berhasil dalam tugasnya. Sama dengan ijazah atau raport yang dipenuhi angka 89, belum tentu juga pemiliknya sanggup mengejawantahkan itu dalam karya nyata. Apalagi selama ini, rasanya kok tidak terlihat apa saja faktor pendukung yang membuat Anies layak mendapatkan ganjaran berupa piagam-piagam penghargaan bergengsi itu. Risma di ibu kota, karena jabatan dan tugasnya sebagai Mensos, bisa saja melakukan suatu pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh Pemda DKI dan jajarannya. Seperti misalnya membenahi warga pinggiran yang selama ini bertempat tinggal di kolong-kolong jembatan, pinggir rel kereta api, bantaran kali, dan tempat-tempat tak layak lainnya. Maka sebaiknya Anies segera mengantisipasi hal ini dengan cara rajin dan rutin keluar sarang, mendatangi dan mengunjungi warga-warga yang bermasalah sosial dan memberikan solusi nyata bagi mereka. Dengan kata lain, agar popularitasnya di Jakarta tidak sampai disalib Risma, Bang Anies harus berusaha mengimbangi gerak langkah Risma. Anies harus lebih dahulu bergerak sebelum ditangani Risma. Anies harus mengambil hikmah atas kehadiran Risma di Jakarta dengan cara semakin giat bekerja dan berinovasi. Anies harus bersyukur sebab kehadiran Risma secara tak langsung memaksanya untuk berbuat sesuatu. Atau dengan kata lain, Risma telah mengajari bagaimana bekerja.